Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Wiwi Yulianti M. Hum, dan tentu saja kita bersama-sama di mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ragam bahasa, karena kita tahu ragam bahasa itu merupakan keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita patut tahu bagaimana penggunaan bahasa dalam ranah-ranah tertentu, karena bagaimanapun juga masing-masing ragam bahasa itu memiliki ciri khas tersendiri yang memang berbeda antara satu dengan yang lain. Definisi ragam bahasa. Yang pertama, menurut Krida Laksana mengemukakan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya, yang dibedakan menurut topik, hubungan pelaku, dan juga medium pembicaraan. Kemudian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang timbul menurut situasi dan fungsi yang memungkinkan adanya variasi tersebut. Ada beberapa ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama adalah ragam jurnalistik. Kita bisa tahu bahwa di dalam jurnalistik memiliki ragam yang berbeda dengan ragam-ragam yang lain. Kenapa? Walaupun memang di jurnalistik kita menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia ya, melainkan ada beberapa kosakata yang ternyata ini merupakan ciri khas dari ragam bahasa jurnalistik. Kalau di dalam bahasa baku bahasa Indonesia penggunaan imbuhan itu sangat penting, tetapi di dalam ragam jurnalistik terkadang strategi teman-teman jurnalistik ketika memunculkan berita, mereka tidak lengkap penggunaan bahasa Indonesianya. Kita ambil contoh, satu judul berita misalnya. Pemerintah abaikan, kata abaikan itu sebetulnya di dalam bahasa Indonesia yang benar adalah mengabaikan. Tetapi karena ini ragam bahasa jurnalistik, akhirnya sah-sah saja gitu loh. Walaupun sebetulnya akan lebih bagus ketika mereka menggunakan bahasa yang memang baku. Tetapi pada kenyataannya ini strategi mereka untuk menarik pembaca, strategi mereka untuk menarik minat seseorang untuk melihat informasi apa yang disampaikan di situ. Akhirnya penggunaan kata tertentu yang memang mungkin bukan menyalahi ya, tapi memang inilah ragam bahasa jurnalistik. Kemudian di bidang kesusastraan ini kadang juga ada banyak sekali penggunaan bahasa Indonesia, walaupun sastra itu kaitannya dengan bahasa Indonesia, tetapi penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat menurut penggunaan bahasa baku ini sah gitu loh, karena memang inilah kekayaan ragam bahasa yang ada di beberapa wilayah topik pembicaraan. Ada kekhasan, kadang gak hanya kita mengatakan ibu kayak gitu aja. Ini kan hanya satu kata ya. Dalam sebuah aturan kalimat efektif mungkin kata ibu itu saja ndak efektif, tetapi di dalam ragam bahasa kesusastraan itu jadi sah. Ini salah satu ciri ragam bahasa berdasar topik pembicaraan di tingkat kesusastraan. Di bidang hukum memang ada beberapa istilah-istilah yang menandai bahwa ini ragam bahasa hukum, di mana ragam ini ataupun juga peristilahan ini hanya ada di ragam hukum. Di pemerintahan juga akan memiliki ciri khas tersendiri. Di bidang ekonomi pun juga ada kosakata yang ternyata memang ini menjadi ciri khas dari masing-masing ragam bahasa tersebut. Kemudian ragam bahasa berdasarkan hubungan pelaku dan pembicaraan. Yang pertama ada ragam bahasa formal, yang kedua ada bahasa ragam informal. Ragam bahasa formal itu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, biasanya seperti surat menyurat, pidato resmi, rapat dinas, dan hal-hal yang sifatnya resmi. Gak mungkin kan ketika kita membuat surat resmi, hai bapak, hai halo kayak gitu kan, gak mungkin. Jadi kita menggunakan bahasa formal. Sementara untuk ragam bahasa informal atau non formal ini biasanya digunakan pada saat situasi santai. Kita tidak mungkin menggunakan bahasa formal ketika kita bercakap-cakap dengan teman kita. Halo, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Bagaimana kabar kamu? Kan tidak seperti itu. Tetapi untuk menentukan bagaimana ragam bahasa yang kita gunakan berdasar hubungan pelaku dan pembicaraan, secara otomatis kita bisa memilih apakah kita menggunakan bahasa formal ataupun juga kita menggunakan bahasa informal. Baik itu tertulis ataupun juga lisan ya. Nah, ini ragam bahasa berdasarkan medium pembicaraan. Yang pertama adalah ragam bahasa lisan, yang kedua adalah ragam bahasa tulis.
Ini jelas ragam bahasa lisan adalah bahasa yang kita lisankan, bahasa tulis adalah ragam bahasa yang kita tulis. Ragam bahasa formal, cirinya. Yang pertama menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan juga konsisten ya. Kemudian menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti secara resmi, menggunakan kata baku, menggunakan puebi dan juga menghindari unsur kedaerahan. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, ini jelas. Jadi ketika kita menggunakan ragam bahasa formal, penggunaan kata di dalam sebuah kalimat itu harus tepat. Kemudian menggunakan imbuhan secara lengkap, ini jelas. Ibaratnya tadi saya memberikan contoh, pemerintah abaikan misalnya, atau masyarakat abaikan. Yang benar pemerintah, masyarakat mengabaikan. Kata abaikan itu belum bisa berkontribusi di dalam sebuah kalimat ketika dia belum mendapatkan imbuhan secara lengkap. Jadi di sini ragam bahasa formal akan bisa terbentuk ketika imbuhan yang digunakan dalam setiap kalimat, setiap kata itu lengkap. Kemudian menggunakan kata ganti secara resmi, ini jelas. Jadi kita bisa misalkan ketika dalam sebuah pidato seorang MC memanggil narasumber ataupun juga memanggil seseorang yang akan memberikan sambutan kepada Simbo Eni Herawati misalnya, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi memang kepada Ibu Eni Herawati baru itu yang benar, atau mungkin kepada Bapak Joko Widodo ada mungkin, tetap Bapak gitu. Kita menggunakan kata ganti secara resmi. Kemudian kita menggunakan kata baku, itu jelas. Menggunakan puebi, ini juga jelas, menghindari unsur kedaerahan. Di dalam penggunaan bahasa formal kita sebisa mungkin menghindari unsur-unsur kedaerahan ya, karena bagaimanapun juga kadang orang Jawa malah mencampur gitu loh, nyuwun sewu, kok enggak 2000 gitu loh ya, cuman 1000 gitu loh ya. Jadi penggunaan unsur-unsur kedaerahan ini memang sebisa mungkin kita kurangi. Nah, kemudian sifat ragam bahasa baku keilmuan itu yang pertama dinamis, yaitu berupa kaidah atau aturan yang tetap, baku dan standar, tidak dapat diubah setiap saat. Kemudian kecendikiaan, yaitu perwujudan dalam kalimat, paragraf dan satuan bahasa lain yang lebih besar, mengungkapkan penalaran atau pemikiran secara teratur, logis dan masuk akal. Jadi bahasa baku keilmuan itu dinamis, jadi aturannya tetap. Ketika kita harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar, ya kita harus menggunakan itu. Fungsi bahasa baku, yang pertama sebagai komunikasi resmi itu jelas ketika kita berkomunikasi dengan atasan kita, ketika kita berkomunikasi dengan pada saat kita rapat, kayak gitu kita menggunakan bahasa ataupun juga bahasa baku. Wacana teknis itu jelas, wacana teknis itu seperti pengumuman yang tertempel, yang mungkin biasanya digunakan peraturan apa, kayak gitu kita menggunakan bahasa baku. Pembicaraan di depan umum, ini biasanya juga kita menggunakan bahasa baku walaupun memang ini sifatnya yang resmi ya. Kalau nggak resmi pembicaraan di depan umum pun sebetulnya masih tetap menggunakan bahasa baku ya. Di apa ya istilahnya, pada saat kita mau main komedi aja di awal kita juga resmi gitu. Kemudian berbicara dengan orang yang dihormati itu jelas. Jadi bagaimana ataupun juga kapan kita menggunakan bahasa baku, kita harus tahu ya. Kemudian ragam bahasa baku, ini pengertian menurut Anton Mulyono, bahasa baku memiliki 4 fungsi. Yang pertama sebagai pemersatu, yang kedua fungsi pemberi kekhasan, yang ketiga fungsi pembawa kewibawaan, dan yang keempat fungsi sebagai kerangka acuan. Ragam bahasa non formal bentuknya kalimat sederhana, singkat dan kurang lengkap. Kemudian menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim dipakai sehari-hari. Ini non formal ya. Ayo, itu non formal. Ayo toh. Oke, contoh. Contoh ragam bahasa baku dan bahasa non baku. Berhubung berjangkitnya penyakit cacar perlu diambil tindakan. Kalimat di atas salah, di belakang cacar lebih baik dibubui koma. Jadi kalimat yang benar adalah berhubung berjangkitnya penyakit cacar perlu diambil tindakan. Ini kalian bisa lihat ya penulisan yang salah karena memang berhubung berjangkitnya penyakit cacar, koma, perlu diambil tindakan. Kemudian contoh yang kedua, saudara ketua, ini hal-hal yang sering muncul ya, yang mungkin kita merasa bahwa
baik-baik saja kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi ternyata memang masih salah ya. Saudara ketua, para hadirin yang terhormat, nah kalimat tersebut salah karena memang mengandung makna jamak. Kata para sudah menyatakan jamak, begitu juga pada kata hadirin sudah mengandung makna semua orang yang hadir. Jadi kalimat yang benar adalah saudara ketua, hadirin yang terhormat. Seluruh sekolah-sekolah yang ada di kota ini tidak menyenangi sistem ujian itu. Kalimat di atas salah juga, kata seluruh sudah menunjukkan jamak, jadi tidak perlu kata yang di depannya diulang, cukup seluruh sekolah. Selanjutnya kata depan di harus dipisahkan karena memang menunjukkan tempat sebagai kata depan. Penulisan kata sistem seharusnya menggunakan sistem. Ini ada satu hal yang mungkin kadang membuat kita agak bingung, sebetulnya mudah tapi kadang kapan kita harus menggunakan di sebagai awalan dan juga di sebagai kata depan. Nah, ini kadang satu hal yang mungkin bisa kita gunakan sebagai apa ya? Pemarkah ataupun juga sesuatu yang mungkin digabung ketika dia sebagai awalan, tapi dipisah ketika dia diikuti oleh kata keterangan tempat, itu baru dipisah. Ini hal kecil yang kadang sok-sok bingung. Bingungnya kenapa? Ketika saat ini mungkin kita paham ya, tapi pada saat kita nulis skripsi ataupun nulis artikel, ini tak gabung apa tak pisah gitu loh. Nek ben ora rame ora padu ya dipisah ya. Jadi kalimat yang benar dari contoh tersebut, seluruh sekolah yang ada di kota ini tidak menyenangi sistem ujian itu. Ini yang baku. Kemudian contoh satu lagi. Atas perhatian saudara dihaturkan terima kasih. Nah, kalimat di atas salah karena memang kata dihaturkan itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Yang ada kata diucapkan. Selanjutnya kata yang banyak juga dipakai sebagai tidak lazim. Kalimat yang benar adalah atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Nah, ini karena memang pengaruh sifat kedaerahan ya. Jadi dihaturkan itu kan sebetulnya ketika kita mengucapkan dihaturkan, kita merasa bahwa kita sopan, tapi di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata diaturkan. Oke, itu tadi materi kita tentang ragam bahasa. Satu hal yang perlu diingat untuk Anda semuanya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.